Robi. Hai, gue Nisa. Ya, ketemu lagi sama kita di channel Nge-Podcast. Apa aja bisa dijadiin konten podcast. Hai, balik lagi di Nge-Podcast. Kali ini agak beda karena Robi sama Nisa tidak bisa melakukan tapping berbarengan seperti biasa. Jadi kita harus record masing-masing di tempat yang berbeda. Nisa mungkin lagi di rumahnya, Robi juga lagi di kamar sekarang. Dikarenakan sesuatu hal, mungkin teman-teman juga ngalamin. Jadi Nisa lagi sesuai dengan himbauan pemerintah. Jadi kantor-kantor di Jakarta itu memberlakukan yang namanya work from home. Jadi Nisa dari kebijakan kantornya pun memperbolehkan dia untuk work from home. Nah, ini berkaitan dengan situasi saat ini, yaitu sehubungan dengan virus corona gitu. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu, work from home di luar artinya di luar artinya bekerja dari rumah. Jadi sebenarnya work from home ini terkait dengan virus corona. Jadi kita tidak perlu pergi bekerja untuk mengurangi risiko tertular virus corona. Jadi kita bisa menyelesaikan pekerjaan dari rumah dan bisa dilakukan secara online itu jika memungkinkan gitu. Nah, ini pun berkaitan dengan yang namanya social distancing gitu. Nah, social distancing itu adalah merujuk untuk mencegah orang sakit melakukan kontak dengan orang lain dalam jarak dekat. Jadi social distancing pun juga bertujuan untuk mengurangi penularan virus dari orang ke orang. Begitu. Jadi kita harus menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak dengan manusia, dan menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang. Nah, ngomong-ngomong soal social distancing sama work from home, efeknya ke Robi adalah yang pertama dari segi pekerjaan gitu. Nah, karena Robi kebetulan fotografer, terutama untuk beberapa event dan liputan, jadinya dikarenakan dikarenakan social distancing, work from home, dan lain-lainnya untuk mencegah virus corona semakin menyebar, jadi banyak event yang di cancel atau ditiadakan, bahkan diberhentikan gitu. Jadi bulan itu lebih kurang ada 4 event yang harusnya Robi bekerja di sana tapi harus di cancel ya. Belum rezeki mungkin ya, agak sedih ya, tapi harus sabarin karena meskipun ada kebutuhan, ini adalah hal yang tidak bisa kita hindari kan gitu. Nah, terus work from home, Nisa juga kerjaan Nisa yang seharusnya berhubungan sama banyak talent, berhubungan sama tim produksi yang lain-lainnya juga harus dari rumah, yang berarti mengharuskan Nisa pun harus melakukan banyak hal dimana bisa bekerja di rumah tapi tetap harus maksimal gitu. Nah, mungkin teman-teman juga ngalamin hal yang sama, efek-efek dari corona, baik itu dari segi pekerjaan, dari segi social life. Ada yang mungkin harus kuliah jadinya nggak kuliah, harus belajar dari rumah, yang sekolah juga kayak gitu, harus belajar dari rumah gitu. Tapi yang pasti semoga ini segera berakhir. Terus juga jangan sampai ini menghilangkan semangat kita, tetap waspada, ingat jangan lupa cuci tangan yang rajin, jaga kebersihan, rajin minum vitamin. Robi juga gak pengen ngomong banyak-banyak karena pasti teman-teman sudah mendapatkan info-info yang banyak banget dari sosial medianya, dari grup WhatsApp-nya, dari Instagram-nya, ataupun juga dari berita-berita.
Nah, masih ngomongin work from home. Jadi kalau misal dari pengalaman Robi yang udah freelance ya gitu, sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan menjadi lebih efektif gitu. Karena misalnya kayak dulu tuh Robi kerja di media itu sebagai sales gitu. Jadi setiap hari itu ada kewajiban harus ketemu klien, minimal 2 klien disamperin ke kantornya gitu. Sedangkan kadang-kadang itu klien itu tidak bisa dihubungin atau emang tidak bisa diganggu, mungkin karena dia ada full meeting, mungkin karena dia ada syuting, mungkin karena dia harus ada internal meeting juga, atau ada urusan sama bosnya, sama kantornya gitu-gitu. Nah biasanya karena kita ada kewajiban untuk keluar ketemu klien, akhirnya kita kemana-mana, ada yang ke mall, ada yang nongkrong di kafe, kayak menghabiskan waktu 2 jam atau 3 jam, habis itu balik kantor lagi gitu. Atau biasanya cuman bisa update by phone. Nah di saat freelance, jadi kalau misalnya dulu dia di karyawan kantor kan jadinya itu sebenarnya mensia-siakan ibaratnya bensinnya kantor, drivernya kantor gitu-gitu kan. Nah kalau di saat freelance jadinya lebih efektif. Robi bakal keluar tuh kalau misalnya ada yang penting saja gitu. Jadi misal sudah ada janji bisa baru keluar gitu, baru ke tempat klien. Tapi kalau misalnya nggak ada janji, emang nggak bisa, ya udah nggak ke klien gitu, tapi melakukan hal yang lain gitu. Jadi ada beberapa hal yang tidak dipaksakan gitu, jadi lebih efektif sih sebenarnya. Jadi di luar itu tuh melakukan hal yang lain gitu, misalnya update by email atau misalnya melakukan kegiatan yang lain gitu, follow up yang lain. Beda kalau misalnya dulu pas kerja di kantor gitu, jadi banyak hal yang pas kerja di kantor tuh kayak yang habis waktu di jalan lah, apalah, atau udah bela-belain kata kliennya bisa, tapi ternyata setelah sampai nggak bisa gitu kan, jadinya lebih membuang-buang energi ya gitu. Nah terus masih ngobrolin tentang work from home gitu, ada beberapa di sosial media yang Robi baca, kayak misalnya ada yang bilang, misalnya terutama ibu-ibu nih gitu kan, si anaknya juga jadinya school from home kan gitu, jadi tahu gimana perjuangan seorang guru itu kalau misalnya lagi mengajari anaknya gitu. Jadi udah tahu kemampuan anaknya seperti apa, lebih tahu gimana anaknya menanggapi di saat sebuah pelajaran gitu. Tapi mungkin beda ya di saat seorang guru sama di saat orang tua yang ngajar gitu. Tapi at least jadinya seorang ibu atau bapak tuh di saat anaknya homeschooling ya, maksudnya sekolah dari rumah, belajar dari rumah, itu jadi lebih bisa punya banyak waktu untuk belajar dan berinteraksi dengan anaknya. Nah, tapi di sisi lain mungkin juga misalnya seorang tua atau kakaknya atau abangnya gitu jadi bisa mengingat kembali pelajaran-pelajaran zaman sekolah dulu gitu. Nah, tapi ada juga yang bilang dengan adanya work from home jadi punya waktu untuk memberes-bereskan apa yang di rumah yang sebelumnya nggak sempat gitu. Kayak mungkin nanti aja lah gitu. Misalnya membereskan baju, sepatu di lemari, atau pernak-pernik yang selama ini aduh ini pengennya dipindahin gitu, atau pengen mindahin atau merubah ruang tamu, ruang kamar mandi atau ruang makan gitu. Itu yang bisa dilakukan karena lebih banyak waktu di rumah kan. Tapi ini ada satu lagi nih yang bikin Robi agak-agak surprise gitu. Jadi sempat baca di salah satu instastory-nya orang yang Robi follow di Instagram, Olivia_Aten. Jadi intinya gini, ada suami istri yang setelah, jadi dua-duanya ini sibuk. Suaminya ini itu kayak memegang beberapa perusahaan, terus istrinya ini juga kerjanya itu lumayan bagus posisinya di perusahaan gitu, sehingga mereka berdua ini sangat-sangat sibuk. Tapi di sebelum berlakunya work from home, istrinya tuh sadar bahwa suaminya itu setiap jam 3 pagi itu bangun dan hanya duduk di meja makan gitu. Terus jam 5 terus baru nanti suaminya tuh kayak siap-siap beres-beres untuk ke kantor. Itu sering banget. Nah, di saat sudah work from home pun suaminya tetap melakukan hal yang sama. Nah, tadinya Robi kepikiran adalah jangan-jangan suaminya ini sudah bosan sama istrinya terus berselingkuh atau apa, atau dia keluar dari kamar ternyata nelfonin cewek atau siapa gitu-gitu. Nah, ternyata setelah mereka ngobrol, suaminya merasakan hal yang beda. Jadi mereka ngobrol kenapa suaminya selalu bangun jam 3 pagi gitu-gitu, dan kenapa tidak bisa tidur.
ternyata karena suaminya merasa asing dengan istrinya sendiri gitu. Karena udah sibuk masing-masing. Beneran mungkin ini emang ya karena posisi mereka dua-duanya lumayan banget di bidangnya masing-masing. Mungkin hal itu menyebabkan mereka tuh di rumah tuh beneran cuman buat tidur. Weekdays-nya buat tidur. Di saat libur mungkin mereka harus ada acara keluarga, harus ada acara ini itu, acara ini itu, sehingga mereka tetap belum sempat ngobrol. Nah karena work from home ini akhirnya mereka ngobrol. Ketahuanlah bahwa suami itu merasakan bahwa dia ngerasa asing dengan istrinya sendiri, terus merasa ada hal yang hilang gitu dari hubungan mereka. Nah ini nih waktunya buat teman-teman yang work from home untuk mendekatkan diri lagi kepada orang-orang yang kalian sayang terdekat. Jika ada masalah sebelumnya yang kalian tuh ngerasa hal aneh tapi belum sempat diobrolin, belum sempat diingat, belum sempat dibahas karena kesibukan masing-masing. Bisa saja selain sama suami atau pasangan, mungkin juga dengan anak kita gitu. Mungkinnya misalnya anak kita tuh kayak beberapa hari sebelumnya malas banget sekolah atau takut kenapa-napa, nggak mau sekolah gitu, tapi belum sempat dibahas detail dia kenapa sebelumnya gitu. Nah mungkin di saat inilah kita bisa mendekatkan diri kepada orang terkasih kita, orang kita sayangi, untuk mendekatkan diri lagi, membetulkan apa yang sebelumnya ternyata tidak sempat dibetulkan, daripada terlalu jauh kan efeknya gitu. Bisa aja mungkin nantinya jadi ya berpisah, mungkin jadinya malah kenapa-napa gitu, tapi amit-amit jangan sampai ya. Nah itulah beberapa hal yang Robi lihat sisi positif dari adanya work from home saat ini gitu. Nah di sisi lain nih, kalau misalnya teman-teman juga sempat baca di sosial media tuh kayak Venesia akhirnya jadi jernih gitu karena turisnya udah nggak ada yang datang kan, jadi kembali sungainya jadi jernih gitu-gitu, lautnya, kanalnya jadi jernih gitu. Terus mungkin juga banyak hal lainnya, tingkat polusi menurun, terus gibah berkurang, atau mungkin karena gibah masih bisa juga lewat iPhone atau apa grup WhatsApp gitu. Tapi setidaknya hal ini pun ada sisi positifnya, karena Robi juga punya grup WhatsApp, kayak ada beberapa hal yang kayak menyalahkan atau apa gitu, kayak terbagi berapa sih, tapi nanti ada yang menengahi bahwa ini tuh masalah kita semua, masalah kita bersama gitu. Bukan waktunya lagi untuk pointing to someone gitu, pointing to some people atau apalah gitu, tapi waktunya untuk sama-sama bangkit, sama-sama saling mendukung. Termasuk juga kita juga mendukung tenaga medis, pemerintah yang lagi sama-sama berjuang untuk menghadapi virus corona ini. Jadi yang pasti semoga apa yang terjadi sekarang segera membaik. Teman-teman atau saudara-saudara kita yang lagi mengalami mungkin lagi dicek kesehatannya atau emang sudah terkena, semoga segera cepat sembuh. Semoga tidak ada lagi yang positif, semuanya negatif, yang positif akhirnya sembuh, dan semoga tidak ada korban jiwa lagi. Oke, tetap semangat. Yang nge-podcast nanti hadir lagi pastinya dengan obrolan yang lain juga. Sekarang kita cuman ngomong sedikit-sedikit tentang corona aja. Oke, itu dari Robi. Kita ketemu lagi nanti dan kita ngobrol lagi nanti ya. Halo, Ngepoters. Kali ini gue tapping podcast sendiri. Hari ini terkait dengan coronavirus. Hari ini tanggal 17 Maret 2020 adalah hari kantor gue menentukan bahwa mulai besok tanggal 18 Maret 2020 ini akan mulai diberlakukan 1 hari bekerja di kantor, 1 hari bekerja di rumah. Jadi hari ini, hari Selasa tadi dari kantor diarahkan untuk segera pulang, dan sampai hari ini nih, hari Selasa tanggal 17 Maret jam 6 sore tadi, ini gue tapping podcast sekitar jam 9 malam karena tadi gue pulang dari kantor
Habis selesai sholat maghrib gue langsung pulang. Jadi sampai ini gue ambil update dari Detikcom, jumlah kasus positif virus corona di Indonesia ini terus bertambah dan sekarang sudah ada 172 kasus positif corona di Indonesia. Dan yang jelas ini menurut informasi dari Detikcom juga, hari ini tambahan kasus positif COVID-19 ini terbanyak berasal dari Provinsi Jakarta, disusul Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kepulauan Riau. Kalau gue ngelihat minggu kemarin lah ya, belum, kayaknya di kantor gue pun belum berasa paniknya. Kalau sekarang udah mulai berasa ya, karena perintah untuk memberlakukan bekerja dari rumah itu sudah mulai dilakukan sama beberapa perusahaan termasuk tempat gue kerja. Kesulitannya adalah tempat gue bekerja adalah media yang setiap harinya harus ada siaran, tayangan. Jadi kantor gue memberlakukan 1 hari di rumah, 1 hari di kantor. Kenapa kayak gitu? Setidaknya kita mengurangi populasi yang berangkat kantor. Jadi akan dibagi. Di kantor gue ada 2 divisi produksi. Jadi ada produksi 1 dan produksi 2, nanti akan secara bergantian. Bergantiannya pun tidak secara produksi, tapi program. Jadi lingkupnya lebih kecil lagi. Meskipun sebetulnya akan tetap banyak ya kalau kita syuting, tapi setidaknya di kantor gue sekarang sudah melarang adanya syuting outdoor, itu yang pertama, yang melibatkan orang banyak, seperti misalnya produksi studio yang pada akhirnya dilakukan tanpa penonton, tapi masih tetap bisa punya tayangan fresh. Jadi kita tetap syuting dengan beberapa orang aja, dan itu pun kondisinya kalau host atau pengisi acara atau talent-talentnya semua pada setuju untuk kita syuting di hari itu. Dan tentunya dengan pengawasan lebih ketat ya, penjagaan dan pengawasan yang lebih ketat, seperti sebelum masuk ke studio dicek dulu suhu tubuhnya pakai thermal gun ya kalau nggak salah namanya. Terus juga sebelum masuk ke studio disediakan hand sanitizer, dan di kamar mandi pun disiapkan sabun. Jadi ya kalau di kamar mandi kan emang selalu tersedia sabun ya. Jadi kalau misalnya memang mau makan, mau ya mencuci tangan, disediakan. Agak bingung ya sih ya tapping podcast sendiri kalau biasanya gue sama Robby, tapi hari ini kita memutuskan untuk ya udah social distance juga ya. Ini kayaknya sebelum gue tayangin di hari Kamis, kayaknya gue akan ini lagi deh, coba tapping lagi dan mengupdate kira-kira ya semoga sih, kita berharap di tanggal 18 tidak ada penambahan ini ya, tidak ada penambahan pasien. Dan yang ya karena memang ini terus bergerak ya kan, dan informasinya juga terus diupdate. Jadi teman-teman media yang memberitakan seputar COVID-19 ini juga mereka sangat detail ya. Sampai hari ini 17 Maret 2020, terus di jam berapa mereka juga menyertakan. Nah, gue sempet baca sih tadi, semakin banyak kita melihat berita-berita tentang virus corona ini, semakin juga kita panik ya. Dan sejujurnya ketika di kantor ada pembatasan tim yang masuk, maksudnya karyawan yang masuk, sejujurnya gue juga mulai panik ya. Oke, yang pengen gue share lagi adalah sudah dari beberapa waktu yang lalu yang namanya masker, terus hand sanitizer itu susah banget dicari. Dan
alhamdulillahnya ternyata sekarang banyak banget yang share gimana sih cara membuat hand sanitizer sendiri. Nah, ini menurut gue adalah salah satu hal yang mungkin ya bisa jauh lebih banyak di-share ya. Dan yang jelas katanya nih menggunakan masker supaya tidak terkena virus bukan hal yang efektif. Terus berapa besar sih kemungkinan seorang pengidap corona batuk depan kita lalu cairannya mengenai wajah? Nah, itu adalah kemungkinannya kecil katanya. Kemungkinan besarnya adalah dia batuk, menutup mulut, memegang sebuah benda di sekitar, lalu kita pegang juga benda itu. Nah, itulah sebenarnya yang mungkin dapat menularkan gitu. Makanya kenapa mungkin orang yang sakit malah ya yang harus pakai masker, kalau orang yang sehat tidak diharuskan menggunakan masker, supaya itu juga akhirnya tidak membuat masker di mana-mana nggak bisa dicari ya. Jadi emang benar-benar orang yang sakit dan membutuhkan aja yang pakai masker. Di kondisi yang seperti ini kita jangan makan pakai tangan dulu ya, ditahan ya. Yang pengen makan pakai tangan, emang nikmat banget ya kalau misalnya makan siang nasi panas pakai sambal gitu-gitu ya, pakai tangan. Tapi untuk kondisi sekarang ini coba dihindari dulu. Dan yang jelas adalah hindari bepergian ke tempat umum kalau tidak harus ya. Itulah kenapa banyak banget perusahaan sekarang ini memberlakukan yang namanya work from home. Oke, malam ini segitu dulu. Nanti hari Rabu sih, sepertinya hari Rabu malam kita akan coba take lagi. Kita sama-sama cari tahu perkembangannya seperti apa. Oke, kita coba lihat hari Rabu. Oke, halo semuanya. Hari ini hari Rabu 18 Maret. Oke, seperti yang gue ceritain kemarin. Seperti yang gue ceritain kemarin, mulai hari ini tanggal 18 Maret 2020 kantor gue memberlakukan 1 hari di rumah, 1 hari di kantor. Jadi bergiliran. Nah, hari tadi kebetulan giliran gue masuk, dan besok gue akan bekerja dari rumah. Jadi besok rencananya gue dan tim akan melakukan 1 kali video conference untuk update tentunya. Jadi karena program gue adalah program jalan-jalan anak, ketika pembatasan di mana-mana, pembatasan tempat dan lokasi wisata dibatasi, pada tutup semuanya sampai tanggal kemarin kita dapat kabar mereka menutup areanya dari tanggal 14 sampai tanggal 31 nanti ya. Tapi itu juga berkembang kalau misalnya ternyata amit-amit jangan sampai perkembangan COVID-19 ini menjadi semakin parah. Mereka akan memperpanjang itu penutupan area-area wisata. Jadi tentu agak kesulitan buat kami tim traveling untuk membuat episode fresh. Jadi hari tadi kita menyelesaikan beberapa episode yang memang sudah di-syutingin, tinggal diedit. Rencananya gue dan tim akan tetap mempersiapkan episodik. Jadi nanti kalau misalnya kondisinya sudah cukup kondusif ya, kita akan bisa ngelaksanain apa yang udah kita plankan selama vakum ini ya. Oke, kenapa sih harus dilakukan work from home, atau ya udah kenapa sih harus dilakukan social distancing? Nah, sekarang ini muncul tanda pagar di rumah aja dulu, hashtag di rumah aja dulu sebagai seruan untuk berdiam diri di rumah. Dan kenapa hal itu penting dilakukan?
Yang jelas, social distance atau distancing ini juga merupakan upaya untuk melindungi orang sakit dan sehat. Pastinya adalah kenapa sih harus social distancing? Ya jelas untuk mengurangi paparan virus ke manusia yang belum terpapar ya, supaya tidak ketularan. Yang pasti juga dengan kita di rumah, harapannya adalah bisa menaikkan antibodi atau setidaknya memberikan kesempatan penyembuhan ya. Misalnya nih, amit-amit sudah terpapar. Terus kalau misalnya kita mengisolasi diri, setidaknya badan kita juga bisa nge-renew semuanya dengan asupan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, itu bisa sehat. Begitu. Dan itulah kenapa social distancing itu penting ya. Oke, gue sih sebenarnya lebih ke pengen ini ya. Kita kan lagi work from home, jadi kayaknya kita ceritanya ke arah situ aja deh ya. Gimana caranya biar kita tetap produktif meskipun kita meskipun kita melakukan work from home, terus tetap semangat meskipun kita work from home. Jadi kalau gue sih membayangkan ya, karena belum nih, baru akan besok gue memulai bekerja dari rumah. Gue membayangkan seru aja gitu, gue punya waktu lebih banyak di rumah. Setidaknya gue bisa bekerja sambil bermain sama kucing-kucing. Aduh, tapi by the way ngomongin kucing ya, banyak banget kan yang kemarin membuang peliharaannya mereka. Aduh, gue juga harus nanya nih sama dokter hewan. Gimana tuh kira-kira si kucing-kucing ini? Oke, balik lagi ke gimana sih caranya tetap semangat dan produktif. Dan yang paling penting nih menurut gue, gimana caranya kita bisa tetap efektif pada saat work from home. Ini gue ngebuka Indozone. Ini Indozone sempat nge-share ya. Mereka bikin sebuah artikel yang menarik banget. Gimana caranya untuk tetap produktif dan efektif saat work from home? Intinya adalah yang pertama, kita bisa memilih sudut ruangan yang paling bikin nyaman. Itu sih yang paling enak. Kalau di kantor kan kita ya udah di meja kerja kita, mau nggak mau harus kerja di situ gitu. Nah kalau di rumah kita bisa pilih spot favorit mungkin. Yang paling utama yang harus kita lakukan adalah katanya nih ya, menurut Indozone, memilih tempat yang paling nyaman untuk bekerja di rumah. Kalau kalian pengen situasi dan suasananya yang mungkin misalnya nih, kayaknya gue nggak bisa deh kalau bekerja dengan kondisi yang terlalu leisure misalnya, terlalu santai, terlalu nyaman, pada akhirnya nggak efektif dan nggak produktif. Bisa aja kalian memilih sudut yang hampir mirip sama kantor. Misalnya nih sudut ruangan yang ada kursi dan meja misalnya gitu. Dan kalau kalian lebih suka yang fleksibel nih, bisa memanfaatkan sudut yang lebih santai, misalnya pakai beanbag kali ya, seru ya. Pakai beanbag, meja lipat, atau mungkin sambil tiduran. Kayaknya itu paling enak ya, kerja sambil tiduran. Intinya adalah kita harus mencari tempat yang paling nyaman. Dan sediakan juga kebutuhan lainnya kayak gelas atau tumbler yang sudah diisi air mineral, dan pastinya camilan. Besok mau kerja sambil ngapain ya? Oke, yang berikutnya adalah kita harus tetap menerapkan kedisiplinan meskipun belajar dari rumah. Kok belajar? Meskipun bekerja dari rumah maksudnya. Intinya adalah kenapa harus tetap disiplin? Ya karena emang kita lagi kerja. Tapi posisinya aja di rumah gitu. Mungkin kayaknya Robby udah terbiasa ya work from home. Secara dia freelancer. Nanti kita coba minta cerita ya, gimana sih ngebiasain diri efektif kerja meskipun dari rumah. Bener juga tuh, lucu ya. Oke. Dan yang ini ya, nyambungnya tadi ya, kedisiplinan itu. Kebijakan untuk kerja dari rumah tuh bukan berarti bikin kita malas-malesan, bener. Usahakan untuk menerapkan pola kerja yang sama kayak di kantor. Jadi misalnya nih, kayaknya nih ya, nggak tahu nih, kan strategi yang sama dengan pola kerja di kantor. Oke, berarti kita tetap bangun pagi sesuai dengan jam ketika kalau misalnya emang kita mau pergi ke kantor. Misalnya gue nih berangkat ke kantor sekitar jam 9 pagi. Ya mau gak mau gue harus dari jam 6 sudah bangun. Asik, padahal gue juga suka sih bangun siang. Terus siapin sarapan,
habis siapin sarapan. Kalau misalnya suami ada di rumah, gue pasti siapin sarapan ya. Tapi kalau misalnya suami nggak ada di rumah, misalnya nih dia lagi keluar kota atau apa, biasanya gue bisa bangun lebih siang, jadi gue nggak nyiapin sarapan, gue langsung mandi. Habis itu sekitar jam 9 gue ready to go. Oke, jam 10 mulai kerja. Di rumah pun kayak gitu, jam 10 kerja. Terus nanti pulang kerja biasanya, kalau anak TV tak tentu ya. Yang misalnya nih dihitung lah, oke, misalnya 9 jam kita hitung. Berarti 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai jam 7 malam kita harus kerja. Intinya gitu, supaya jadi sama gitu loh. Oh oke, dengan 9 jam kita bisa dapat apa di kantor, itu juga hal yang harus kita dapetin kalau kita kerja 9 jam di rumah. Dan yang pasti nih, ketika kita work from home, kita nggak boleh matiin handphone, terutama di jam-jam kantor ya, karena ya itulah waktunya orang berkoordinasi dengan kita dan kita berkoordinasi dengan orang. Bete dong kalau misalnya kita mau koordinasi sesuatu, ternyata orang yang sedang work from home itu mematikan handphonenya. Oke, itu tadi beberapa tips kali ya dari indozone.id tentang gimana sih supaya kita bisa tetap produktif, kerjanya juga efektif selama kita work from home. Yang pasti gue berharap kita semua sehat, amin. Udah gak ada lagi yang terjangkit COVID-19. Jangan lupa selalu punya hand sanitizer. Nah, kalau misalnya kalian kehabisan hand sanitizer, banyak banget di internet, bisa di browsing gimana sih cara bikin hand sanitizer sendiri, dan mudah-mudahan bahan-bahannya masih tersedia dengan bebas ya, amin. Dan yang berikutnya adalah jangan lupa selalu cuci tangan. Terus rajin-rajin ngebersihin barang-barang yang sering kita pegang ya. Handphone dibersihin, disemprot desinfektan buatan sendiri juga dari merek nih, ya udah biarin deh ya, dari campuran Biclean dan alkohol 70%. Komposisinya berapa dan berapa bisa teman-teman lihat juga di internet, itu banyak banget tersedia resepnya. Jangan lupa juga social distancing, jaga jarak minimal 1 meter, atau tadi berapa ya, 1,8 dan 2 meter ya, banyak banget sih. Terus dihilangkan kebiasaan menyentuh mata, hidung, dan mulut, karena kita nggak tahu apa yang menempel di tangan kita ya. Dan kalau misalnya ternyata teman-teman lagi batuk dan bersin, pakai masker ya. Kita tenggang rasa juga sama yang lain yang sehat ya. Berikan rasa nyaman sama orang-orang di sekitar dengan cara bersin atau batuk dengan cara yang benar ya. Menutupi mulut dan hidungnya dengan siku tangan ya, jangan pakai telapak tangan. Dan yang pasti kalau kita amit-amit, kalau sudah mengalami demam, batuk, kesulitan bernafas, atau mungkin kalian bisa baca juga ya ciri-cirinya ketika kita terkena virus corona ini seperti apa, segera mencari dokter dan mencari bantuan medis. Dan intinya kita harus tetap ikutin arahan otoritas kesehatan setempat ya. Segitu aja kali ya episode terpisah ini. Sejujurnya gak enak banget tapping sendirian ya, karena biasanya ada temen ngobrol. Kalau sekarang ya udah sendirian. Sepi banget. Mudah-mudahan pandemi corona ini segera berakhir dan kita semua bisa bekerja secara ideal lagi. Terus gue juga bisa tapping barengan sama Robi lagi. Karena selama sampai tanggal 31 ini gue masih diberlakukan work from home. Meskipun gantian, tapi gue rasa biar efektif, udahlah jangan dulu banyak kegiatan. Gue sepakat sama Robi untuk tidak memperbanyak dulu kegiatan. Biasanya kan kita ketemu bintang tamu lah, ngobrol di mana dan lain sebagainya. Karena kondisinya lagi kayak gini, gue sama Robi berusaha untuk menjadi salah satu orang yang mungkin memutus penularan. Oke?
Semoga di episode minggu depan gue bisa bareng lagi sama Robby. Berarti di minggu-minggu ini sudah bisa ketemu untuk bisa tapping. Dan kita semua diberikan kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, tetap semangat ya buat yang kerja dari rumah. Jangan malah liburan ya guys, tetap di rumah. Terus yang berikutnya yang lagi sakit, semoga cepat sehat. Oke, tetap sehat ya, tetap waspada, aware. Dan aware-nya gak cuma sama diri sendiri, tapi sama lingkungan juga. Misalnya ada yang mungkin ya kita ketemu sama orang yang lupa bersin dan batuknya, caranya ini ya mungkin bisa dengan baik diingatkan. Oke, segitu dulu nge-podcast kali ini, dan sampai ketemu lagi di episode yang berikutnya. Bye.